Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pemberhentian terhadap perangkat desa tanpa memperoleh surat keputusan pemberhentian dari kepala desa. Nah, salah satu contoh yang terjadi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan misalnya, di mana di sana telah banyak terjadi peristiwa pemberhentian terhadap perangkat desa pasca terlaksananya pemilihan kepala desa yang baru. Akan tetapi banyak dari mereka yang diberhentikan tidak memperoleh surat keputusan pemberhentian dari kepala desa. Nah, berikut ini pertanyaannya biar saya bacakan kepada teman-teman, kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum, halo Bang, saya perangkat desa yang diberhentikan sepihak tidak sesuai prosedural pasca Pilkades Desember 2021 yang lalu di Kabupaten Lahat, Sumsel. Saya mau tanya bagaimana saya mau menggugat ke PT UN sedangkan SK pemberhentian dan SK pengangkatan tidak ada. Sedangkan kepala desa yang baru terpilih sudah melantik perangkat desa yang baru. Mohon untuk penjelasannya, terima kasih. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak, kami dari Lahat Sumsel ingin minta petunjuk masalah yang kami hadapi, yaitu kepala desa sudah melantik perangkat desa baru tanpa mekanisme yang sebenarnya. Dan SK pemberhentian kami pun tidak ada. Padahal salah satu persyaratan ke PT UN harus ada SK pemberhentian dari Kades. Besar harapan kami untuk mendapatkan solusi dari Bapak. Salam Markus. Baik, terima kasih ya buat teman-teman perangkat desa dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan atas pertanyaannya. Semoga ada jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman di sana. Nah, jadi begini. Sahnya suatu tindakan pemberhentian adalah apabila surat keputusan pemberhentian diterbitkan dan diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan. Sehingga kemudian hak dan kewajiban sudah tidak berlaku lagi baginya. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila telah terjadi peristiwa tindakan pemberhentian terhadap perangkat desa tanpa menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan tidak diberikan kepada perangkat desa yang bersangkutan, maka secara hukum pemberhentian itu dinyatakan atau dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga hak dan kewajiban masih berlaku baginya. Jadi buat teman-teman perangkat desa yang mengalami kasus seperti ini, diberhentikan tanpa diberikan surat keputusan pemberhentian dari kepala desa, seperti yang dialami oleh teman-teman kita dari perangkat desa Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tadi, maka secara hukum pemberhentian itu dianggap tidak pernah terjadi. Jadi oleh karena hak dan kewajiban masih berlaku, maka teman-teman dapat menuntut hanya kepada kepala desa, misalnya tentang siltap, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya. Dan sekaligus menuntut agar diaktifkan kembali dari jabatannya semula sebagai perangkat desa. Jadi teman-teman masih berhak mendapatkan itu karena belum menerima surat keputusan pemberhentian dari kepala desa. Nah, langkah hukum yang dapat teman-teman lakukan dengan kasus seperti ini tidak lagi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Karena seperti kita ketahui bahwa dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki atau harus memperoleh surat keputusan pemberhentian dari kepala desa. Nah, langkah hukumnya seperti apa? Teman-teman dapat menghubungi kami melalui nomor yang tertera di bawah ini. Nanti bisa kami arahkan langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan agar hak-haknya dapat diberikan dan sekaligus diaktifkan dari jabatannya semula sebagai perangkat desa. Atau juga teman-teman bersedia memakai tim hukum dari kami juga bisa dalam melakukan pendampingan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai perangkat desa. Teman-teman tinggal hubungi kami melalui nomor yang tertera di bawah ini.
Jadi buat teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia, saya mau menghimbau agar tidak bermain-main dengan hukum, karena tindakan pemberhentian tanpa menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan tidak diberikan kepada perangkat desa yang bersangkutan adalah merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mari terus belajar hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.